Marcos Garcia, atau bisa kita sebut Garcia, adalah pria baya berkepala botak yang berprofesi sebagai pemilik bengkel mobil di Villa Rica, Chile. Garcia adalah pribadi yang taat serta rajin beribadah ke gereja. Garcia juga cukup aktif bermain TikTok dengan nama akun kako_Garcia7 dan membuat konten yang cukup acak seperti konten tentang keluarganya, anaknya, kesehariannya di bengkel, berlibur, aktivitas dietnya, dan namun suatu hari hal aneh terjadi. Karena bengkel dan rumahnya cukup dekat, Garcia ini terkadang pulang ke rumahnya dan memantau keadaan bengkel dan kantornya dari CCTV yang cukup canggih. Sekedar info, CCTV canggih yang digunakan Garcia ini memiliki fitur auto tracking, memutar musik untuk mengawasi animatronik berbahaya. Memiliki fitur auto tracking atau dapat bergerak mengikuti objek apabila sensor CCTV mendeteksi adanya gerakan. Dan save energi yang artinya apabila sensor tidak mendeteksi sesuatu selama beberapa menit, CCTV akan masuk ke mode sleep atau istirahat dan akan menyala apabila sensor mendeteksi adanya gerakan. Kembali ke cerita, jadi pada pukul 2:30 siang, Garcia ini memantau CCTV dari rumahnya dan melihat salah satu pegawainya sedang melakukan perilaku seperti berbicara dengan seseorang. Tapi anehnya tidak ada siapapun di sana kecuali Juan saja, pegawainya. Karena masih shock, Garcia pun mengamati lebih jauh dan memahami hal aneh yang ada di depan matanya ini. Hingga si botak ini memutuskan untuk berbicara menggunakan walkie-talkie kepada pegawainya ini. Berikut percakapan mereka di walkie-talkie. ¿Aló? ¿Sí? Oye, disculpa, pero ¿con quién estás hablando? Con don Carlos, que me está pasando el presupuesto y explicándole el tema del accidente que tuvo anoche en la carretera. Entonces me está viendo el presupuesto, le estoy explicándole lo que le estoy diciendo. Oye, cálmate. ¿Qué, don Carlos? Pero, oye, escúchame un poquito. ¿Tú me estás hablando del accidente de anoche? Claro. Juan, me estáis huellando, ¿cierto? No, pues estoy con don Carlos aquí, pues. Le estoy explicándole todo. Oye, ¿podéis subir? ¿Sabes qué? Oye, es que no estáis hablando con nadie, viejo. No puede ser, pues yo tengo el caballero aquí al frente mío, pues. No estás hablando con nadie, Juan, y ayer los que chocaron murieron todos. ¿Qué estoy diciendo? Estoy con los caballeros. Juan, no estás con nadie, sube y ven a ver las cámaras, tengo todo grabado. No, que no sea así, pues, cabrón. Sube, viejo, sube, vente al tiro. Si no estás con nadie, Juan. Párala. Estoy con el caballero con el altavoz escuchándome él, pues. Viejo, no, tengo grabado, vente por favor, vente. Ya voy al tiro para arriba, pero no, me espera don Carlos, por favor. Seperti yang di video sebelumnya, Garcia sempat bertanya apa yang dilakukan Juan. Dan setelah Garcia mengetahui alasan Juan, Garcia, sebagai jemaat yang taat dan percaya hal mistis, menyuruh Juan untuk pergi dari sana. Namun, entah karena Juan yang berumur sudah tua itu masih polos, atau tidak paham kondisinya, Garcia terpaksa menjelaskan kepada Juan bahwa Carlos, orang yang dikira Juan berbicara di depannya ini, telah mati pada malam hari sebelumnya. Setelah kejadian ini, aktivitas paranormal semakin meningkat, di antaranya kamera CCTV yang bergerak sendiri, lampu yang tidak diketahui sumbernya hidup dan mati beberapa kali. Serta barang-barang bergerak dengan sendirinya. Ada beberapa asumsi di luar sana yang menjelaskan bahwasanya mobil Carlos mengalami kecelakaan karena balap liar. Ada juga yang mengatakan karena menabrak pohon. Namun, setelah kami menyelidiki beberapa berita tentang tabrakan pada tanggal 10 Desember 2022 di Villa Rica, Chile, kami hanya menemukan satu berita singkat dan tidak jelas. Berita ini menjelaskan bahwasanya satu wanita tewas dan kedua penumpang lainnya luka berat dan penyebab kecelakaan masih tidak diketahui. Ada beberapa asumsi tentang berita ini. Mungkin saja salah satu penumpang itu adalah Carlos yang setelah dirawat, lalu dia meninggal di rumah sakit. Ada asumsi mungkin berita itu bukan berita tentang kecelakaan yang dialami Carlos. Ada asumsi lain mungkin berita tentang kecelakaan Carlos sengaja tidak dipublikasikan. Mungkin karena alasan tertentu yang tidak bisa disebutkan.
Atau mungkin wanita yang disebutkan itu adalah kaum pelangi LGBT. Jadi, begitulah kisah keseluruhan cerita kasus ini, beserta penjelasan dan teori menurut analisa dan pengamatan kami pribadi. Silakan tuangkan pendapat kalian dan request di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like untuk konten kami yang kalian sukai. Dan kami ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton video ini serta support yang kalian berikan kepada kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.